Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Ratuto, channel belajar bersama dan berkembang bersama. Ratutor masih setia menemani kalian atau membahas sesuatu yang berkaitan dengan berkembang channel. Kali ini Ratutor ingin ambilkan tema mengenai setelah monetisasi kita harus berbeda sebelum channel kita dimonetisasi. Jadi perlakuan kita ini harus beda setelah channel kita ini diterima menjadi YouTube Program Partner ya. Dengan itu kita ini kan terkadang memperlakukan channel setelah diterima itu kan terkadang masih seperti sebelum channelnya kita belum dimonet. Yang perlu kita lakukan setelah monetisasi, tentu saja kita bukan berarti mengatakan kita tidak butuh subscriber, tidak butuh jam tayang. Tapi begini teman, yang kita lakukan setelah monetisasi itu ya kita bakunya ya memang harus mengupload video sebanyaknya sesuai jumlah penonton kita banyak atau sedikit. Terkadang kita ini kan yang dikejar ini sebenarnya mencari subscriber atau mencari dolar atau mencari penghasilan yang lebih tinggi. Kalau kita ini berpikiran hanya mencari subscriber, toh faktanya banyak yang channel yang sudah subscribernya banyak, penghasilannya juga tidak seimbang. Contoh, subscribernya 1 juta, masa penghasilannya 1 juta. Nah ini kan artinya tidak relevan atau tidak imbang. Nah kita ini polanya harus berubah, harus banyak belajar mengenai channel kita masing-masing. Tentu saja setelah monetisasi langkahnya kan kita sudah tidak asing lagi, yaitu meningkatkan dolar. Bagaimana meningkatkan sebuah tontonan, bukan berarti kita ini pikirannya pengen ngejar subscriber, pengen ngejar views. Toh juga banyak yang membeli subscriber, banyak yang membeli views hanya untuk demi kegantengan atau kegagahan sebuah penampilan sebuah channel. Nah kita ini butuh tampilan atau butuh penghasilan. Kita ini kan sudah tidak perlu dihindari, tidak perlu mempungkiri bahwa kita ini harus jujur bahwa setiap kreator itu apa yang dicari. Yang dicari ya AdSense. Nah kalau kita sudah tahu mencari AdSense, tentu yang kita sudah monetisasi, ya langkah kita harus bagaimana cara meningkatkan dolar. Bukan malah perlakuan kita ini malah seperti channel yang belum dimonetisasi, berburu subscriber, berburu views. Karena supaya channelnya lebih dianggap maju dengan pintasnya, yaitu menyuntik subscriber, membeli views. Nah kalau kita ini sudah sadar ingin mencari uang, ya kita fokus ke mencari uang. Kita tidak perlu tampilan subscribernya harus jutaan atau viewsnya ratusan ribu. Ya boleh semacam itu, tapi kan dengan secara real, proses yang alami. Kita ini kan terkadang kan tidak kalah dengan yang namanya ambisi channelnya supaya gagah. Kan kita ini sudah banyak belajar dari channel-channel yang sudah walaupun penghasilannya tidak besar, tapi kan imbang dengan hasil. Contoh, saya ingin ambilkan sebuah figur, yaitu ya tentang senior kita. Itu kan channelnya baru 1 tahun lebih sedikit, tapi hasilnya kan sudah puluhan juta. Karena apa? Karena tidak menargetkan atau harus tampilannya subscribernya harus jutaan, viewsnya harus ratusan ribu bahkan jutaan. Di sini yang kita bangun setelah monetisasi, kalau kita emang fokus ke penghasilannya. Begini, kalau
percuma teman, subscriber kita banyak, viewsnya banyak dengan hasil suntikan, tapi hasilnya tidak ada, ini kan ya percuma. Kan lebih baik memang viewsnya kita tuh kecil, tapi dari sebuah hasil tontonan ditonton full durasi, iklan berjalan lancar, ini kan malah lebih bagus daripada memikirkan sebuah tampilan channel kita lebih gagah, karena hasilnya nyata dan tidak perlu wah-wah, karena hasilnya memang perlu dirasakan. Bayangkan kalau kita nih misalkan baru monetisasi langsung bulan depan bisa gajian, ini artinya sudah channel sudah berkembang, channel sudah maju, dan tinggal meningkatkan yang lebih bagus. Kita ini kan berpikiran hanya wah subscribernya sedikit, viewsnya sedikit. Setelah monet masih mikirnya semacam itu. Kalau kita dulu sebelum monet kan bagaimana mencari 1000 subscriber, memenuhi 4000 jam tayang. Kalau kita sudah selesai, sudah diterima menjadi YouTube program partner, tentunya pikiran kita kan harus bagaimana meningkatkan dolar. Tentu saja dengan mengolah atau mengupload video kita yang sebanyak-banyaknya, bagaimana meningkatkan sebuah video. Walaupun views kita ini tidak banyak, tapi di dalam video kita, channel yang sudah dimonet itu kan iklan terus berjalan. Ini yang perlu kita pikirkan atau kita pegang. Jangan kita ini berburu subscriber, berburu views, tapi tidak menghasilkan. Berburu subscriber itu gampang, berburu views, dan tapi hasil retensinya, RCT-nya itu kan tidak bisa direkomendasikan oleh YouTube. Akhirnya video kita tidak mendapatkan rekomendasi, tidak mendapatkan sebuah tontonan yang bagus, karena durasi di tontonan hanya 1 menitan. Walaupun views kita ini kecil, subscribernya juga masih kecil, tapi durasi itu ditonton secara durasi, hasilnya akan besar. Ini yang kita fokuskan. Subscriber itu akan otomatis setelah channel kita dimonetisasi. Contohnya Reatutor itu bisa bertambah 10, 17 setiap rajin upload video. Jadi otomatis teman, beda perlakuan sebelum monet. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi jangan terganggu oleh subscriber yang banyak, video banyak. Kita fokusnya adalah bagaimana AdSense kita ini selalu memuaskan begitu. Oke, itu saja. Semoga pelajaran bersama kita ini membuat kita ini semakin paham belajar di YouTube. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.